Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hada ila yaumil mizan, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini dengan senantiasa selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengharapkan agar supaya amal ibadah kita, terutama puasa kita di bulan Ramadan tahun ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala wabah yang sedang menimpa kita mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan di mana Allah telah menurunkan Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk buat kita. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kita, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Agar kita dapat mengerti apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bunyinya adalah Iqra, bacalah. Allah perintahkan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an. Mengapa? Karena sebelum kita memahami dan mengamalkan isi Al-Qur'an, maka sudah pasti kita harus membacanya terlebih dahulu. Oleh karena itu bacalah Al-Quran, karena membaca Al-Quran di samping kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Barang siapa orang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka orang itu akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kita bayangkan bagaimana kalau kita membaca berhuruf-huruf daripada Al-Quran. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan sabdanya, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak bilang kalimat alif lam mim itu satu huruf, tidak, kata Nabi. Walakin al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, kita telah membaca 3 huruf. Membaca 3 huruf mendapatkan 3 kebaikan,
tambah dilipat gandakan oleh Allah menjadi 30 kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kali 10 190. Kita membaca suratul Fatihah berapa huruf? Kita membaca Al-Baqarah berapa huruf? Kita membaca Ali Imran berapa huruf? Dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, Nabi diperintahkan oleh Allah pertama kali yaitu disuruh kita untuk membaca Al-Quran. Dalam sabdanya yang lain, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Siapa orang yang senang dengan membaca Al-Quran, senantiasa selalu membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Setelah kita membaca, kita pahami apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Setelah kita memahami apa yang ada dalam Al-Quran tersebut, kita laksanakan dalam kehidupan kita, maka Al-Quran itu akan menjadi petunjuk hudal linnas, menjadi petunjuk buat manusia, menjadi petunjuk buat kita semua untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang diridhoi oleh Allah dan mana yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ketika Nabi kita Muhammad SAW akan meninggalkan kita, beliau memberikan pesan kepada kita, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati. Kata Nabi, aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara, yang mana kalau kalian berpegang teguh pada 2 perkara tersebut, maka niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di bulan Ramadan pada tahun ini yang penuh dengan keberkahan, di dalam suasana kita beribadah di rumah karena adanya wabah corona, kita tidak bisa melaksanakan ibadah di masjid secara berjamaah dan lain sebagainya, kita gunakan waktu kita untuk selalu membaca Al-Quran, mendalami apa yang berada di dalamnya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Al-Quran kelak pada hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada kita. Di samping kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.